Hari ini aku live random karena ingin ngebahas soal sesuatu yang terjadi di ranah bidang profesi yang lagi aku rintis. Dan ini isunya cukup bikin aku kaget. Dan disclaimer dulu kalau isunya ini yang aku sorot itu isunya berusaha untuk tidak menyoroti yang diduga oknumnya. Jadi mungkin aku kayak coba untuk kenapa taunya dari mana gitu ya kasusnya, atau kasusnya dulu. Jadi topik isu yang lagi beredar itu adalah soal sexual harassment atau pelecehan seksual yang terjadi dan diduga dilakukan oleh oknum yang juga terlibat di dunia yang aku lagi rintis, yaitu mengisi suara atau dubbing gitu. Tapi itu salah satu profesi yang diduga oknum ini. Jadi profesinya ada beberapa, seperti yang beliau terlibat di beberapa bidang, tapi ya salah satunya di dubbing gitu loh. Kalau kita agak deg-degan ya ngobrolin ini teman-teman, karena tapi aku kenapa pengen bahas ini, karena aku pikir ini akan bisa jadi reminder buat aku, buat teman-teman, dan juga spreading awareness buat aku juga dan buat teman-teman yang mungkin nggak terlalu oh ternyata ada ya, bisa possible untuk kejadian yang berkenaan dengan sexual harassment ini. Oke, jadi awalnya itu jadi aku cerita dikit ya. Awalnya itu aku nggak sengaja tahu, jadi aku lagi lihat konten orang, and then adalah tercetus nama orang ini gitu. Terus iya ya, kok jarang kelihatan gitu. Maksudnya ada yang komen kayak gitu, terus akhirnya ada yang jawab, oh itu orangnya kena kasus pelecehan gitu. Waduh, kira aku langsung, karena aku sendiri kenal orangnya, dan mungkin beberapa teman yang newbie juga pernah kenal dan pernah terlibat kerjasama di dalam pekerjaan gitu. Aku jujur reaksi pertama aku tuh, masa sih yang bener nih gitu. Dan ini aku juga nggak ngikutin ya, jadi aku baru tahu banget hari ini, tapi jadinya tahu gitu bahwa wah, ada isu sexual harassment di dunia pekerjaan aku. Tapi maksudnya adalah aku rasa isu-isu yang seperti ini di ranah pekerjaan apapun possible untuk terjadi, tapi karena berkenaan dengan dunia yang lagi aku rintis, which is dubbing, jadi aku rasa menyampaikan ini dalam artian untuk spreading awareness gitu. Oke, lanjut ya. Jadi jadi aku baru tahu, terus aku cari tahu akhirnya, dan oh ternyata emang nggak banyak gitu ya, maksudnya source-nya juga nggak banyak, tapi summary yang aku tangkap dari kasusnya adalah, jadi ada oknum yang diduga oknum ini, maksudnya melakukan sexual harassment secara virtual, kayak via chat dan pokoknya sosial media gitu deh. Dan akhirnya aku baca, dan kalau misalnya aku ada keliru dalam menangkap hal ini, tolong dikoreksi ya. Bisa ya nanti lewat komen atau ya sebagainya gitu. Dan itu ternyata sempat thread-nya itu cukup jadi bahan pembicaraan di Twitter dan di Facebook. Nah, di Facebook ini udah agak lama, maksudnya udah ada yang nge-speak up like 4 tahun yang lalu, dan
bilangnya dari mantan ya. Kemudian yang spill di Twitter, aku nggak tahu, tapi memang yang aku tangkap yang spill di Twitter itu ya korban juga gitu. Bahkan kayak ngasih screenshot chatan dari oknum ini gitu. Tapi yang aku soroti sebenarnya adalah jadi di salah satu komentar orang-orang, dia ini ya bagaimanapun cukup dikenal di industri ini, di dalam komunitas juga aku rasa, terutama orang yang suka fandap gitu, pasti ya terbersit lah ya namanya, dan orangnya cukup dikenal sebagai content creator juga gitu, jadi cukup berpengaruh lah ya. And then pokoknya di situ ada bukan di komen sih sebenarnya, ada yang spill di komen ya, pokoknya spill di komen apa dia, aku juga agak lupa. Tapi akhirnya yang aku highlight adalah maksudnya ada yang berkomentar dalam artian ya ini apa sih, ada modus gitu ya, modus dimana lagi-lagi ini maksudnya bisa aja dilakukan sama orang-orang yang niatnya nggak bagus, tapi kita highlight modusnya itu adalah ngajakin collab anak-anak baru yang tertarik di dunia dubbing gitu. Jadi maksudnya berawal atau berkedok atau apa untuk collab atau diikutkan di project dubbing yang memang waktu itu dipegang gitu ya, project dubbingnya. Nah jadi dalam artian apa ya, aku pribadi karena aku tahu orangnya, maksudnya kalau aku juga nggak begitu dekat, tapi pernah berkenaan dalam project dan kerjasama. Dan kalau dalam pribadi dan pandangan aku, yang diduga oknum ini orangnya ramah dan juga friendly. Maksudnya I have no idea kalau bisa sampai terlibat kasus ini gitu. Tapi karena ada yang komen seperti itu, aku cuman apa ya, akhirnya aku kayak ngerimain lagi, maksudnya kayak throwback lagi. Dan dalam artian ternyata modus kayak begini bisa jadi dimanfaatkan sama orang yang niatnya nggak bagus gitu loh, sama orang yang niatnya buruk. Dan maksudnya kayak modus lo kayak, nih kalau lo deket sama gue, maksudnya ayo collab yuk misalnya gitu, tapi nanti ujungnya lo bergantung sama orang tersebut, terlepas dari oknumnya siapa, dan ujung-ujungnya bisa dimanfaatkan dalam artian mengarah ke isu sexual harassment tersebut kayak gitu. Tapi maksudnya ini akhirnya kayak apa ya, membuka mata, maksudnya kayak sebenarnya kan kalau di industri yang umum, secara umum ya, industri hiburan gitu ya, sisi gelapnya itu kan dalam artian ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut, maksudnya kepada orang-orang yang powerless, dalam artian entah itu lo anak baru, lo baru merintis, lo dan lain sebagainya gitu. Tapi ya akhirnya lo terjebak dalam hal tersebut gitu, terutama ya mesti dalam artian lo dilecehkan, lo diperlakukan secara tidak nyaman gitu, apalagi yang sampai mengarah ke isu seksualitas gitu, jadi ke isu seksual. Jadi itu kayak ya that's happen ternyata di sini gitu. Nah aku sih apa ya, pastinya karena memang aku juga nggak tahu kelanjutannya tuh seperti apa, karena itu apa ya, yang aku lihat dari source-nya aja udah 5 bulan lalu gitu, jadi kayak udah berbulan-bulan yang lalu. Dan yang aku tahu terakhir itu katanya yang diduga oknum ini karena dia bekerja di bidang yang lain, pokoknya ada permintaan maaf dan I don't know, kayak mengcancel apa yang lagi dia kerjakan gitu. Dan abis itu
uh, semua akun sosial medianya juga hilang. Jadi I think ya aku juga nggak tahu, dan aku nggak mau nyari tahu sampai segitunya, tapi yang bikin aku kayak ya apa ya, geleng-geleng kepala gitu ya. Wow, berarti kita emang harus apa, tetap aware, tetap hati-hati, terutama buat teman-teman yang baru ngerintis di dubbing, karena ya aku juga bergelut di sana dan aku juga termasuk yang sedang berjuang di sana. Jadi seandainya teman-teman juga, maksudnya kan kita dalam artian butuh kesempatan ya untuk berkembang terus gitu. Aku sih kayak berharap dan berdoa semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut dan kita tidak menjadi oknum, maksudnya amit-amit itu terjadilah gitu. Nah, tapi ya itu tadi, maksudnya hal kayak kita diajakin kolaborasi gitu ya, atau mungkin kita dikenal lewat sosmed dan sebagainya, ya ternyata tetap harus ada aware untuk apa ya, untuk kita cek and recheck dulu orang yang ngajak itu siapa dan bagaimana gitu. Kalau misalnya produksinya harus di tempat yang sama, kita harus ketemu misalnya gitu, even kita misalnya udah kenal ya, tapi kayak kita baru kita ketemu gitu. Kalau menanggapi untuk supaya terhindar dari isu yang lagi dibahas ya, sexual harassment ini, ya baiknya ngajak temen yang dipercaya untuk ikut pada saat produksi. Jadi at least kita punya temen, mau itu pokoknya yang kita percaya ya, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya bukannya berarti suzon, tapi lebih kepada antisipasi gitu. Kayak gitu yang aku rasain. Ya akhirnya aku pelajarin gitu. Karena ya gitu, who knows, amit-amit gitu ya. Cuman karena kebetulan aku juga cukup kenal orangnya dan pernah kerja sama, jadi aku seagak nggak percaya gitu tadinya, tapi setengah percaya setengah nggak percaya, karena kan nggak tahu klarifikasinya gimana gitu. Karena juga terakhir ketemu, maksudnya kayak biasa aja gitu, kayak teman pada umumnya gitu loh. Jadi cukup ya bertanya-tanya kayak what what happened and why that happened gitu. Sangat disayangkan karena aku rasa prospek karirnya beliau di perdabbingan itu juga cukup bagus. Jadi kayak ya kesandung hal yang seperti ini, apalagi diduga sebagai pelakunya, itu sangat-sangat sedih ya, maksudnya sedih tapi kecewa juga gitu, menyayangkan juga, tapi nggak tahu ya kayak gimana, maksudnya kayak gimananya. Cuman yang aku kayak pingin sharing ke teman-teman semua adalah soal awareness itu, bahwa kadang aku ngerti ya di posisi orang anak-anak baru yang butuh, dalam artian pintu atau pijakan untuk masuk ke industri itu kayak ya dalam artian kita powerless lah ya, dalam artian ya asal ada kesempatan ya kenapa enggak, dan pasti nggak ada ide akan terjadi hal yang mengerikan gitu, hal-hal yang bikin bahaya, enggak. Tapi kalau menurut aku ya, kita tetap maksudnya bersikap yang baik, tapi kalau memang hal kedua ya mungkin yang bisa diantisipasi, kalau memang kita perlu cari tahu dulu orangnya, dan kalau misalnya ada oknum yang berbuat seperti itu yang bikin kita nggak nyaman ya kita bisa kasih kita kasih feedback yang jangan langsung agresif, tapi kayak kita ngasih SP1 gitu ya, kayak mohon maaf aku nggak nyaman deh kayak gini-gini misalnya gitu. Karena pasti kita juga pengen
menjaga hubungan baik dong ya, dan nggak mau langsung yang apalagi maksudnya asumsi kita udah kemana-mana gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang menurut aku ada tipikal yang mungkin dari luar tuh kelihatannya kayak flirty flirty tapi dalam artian dia bercanda gitu loh, tapi flirty gitu. Gimana ya, pasti ada orang yang nggak terlalu nyaman dengan orang yang personalnya kayak gitu, cuman ternyata ya udah sebatas itu, dan itu mungkin caranya orang itu untuk mencairkan suasana gitu. Tapi ada juga kan ternyata yang orangnya misalnya ada orang yang looks good, sopan dan lain-lain, tapi behind of that ternyata 180 derajat gitu. Jadi eh abu-abu banget gitu, susah untuk langsung judge gitu. Tapi ya itu maksudnya baiknya kan kita antisipasi ya, daripada kayak gitu. Itu juga buat ngalimain aku juga sih, kalau amit-amit deh gitu terlibat hal yang seperti itu, karena pastinya sangat-sangat not not good gitu. Aku aja sharing kayak gini aja kayak doain apa ya maksudnya agak takut, tapi kayak kayaknya ini perlu untuk semacam sama-sama reminder as a apa ya nyebutnya apa pejuang suara gitu ya, bahwa kalau misalnya dirasa ada hal yang di luar batas dari norma-norma, kurasa kita punya hak untuk say this is not right, ini nggak benar gitu. Dan ya kayak gitu sih teman-teman. Terus apa lagi? Oh, paling satu hal lagi. Ini kan dalam artian kasus ya. Kalau menurutku jangan sampai apa ya. Kalau misalnya teman-teman di sana tahu kasus ini, mungkin teman-teman fandom atau aku nggak tahu ngelihatnya dari sosmed mana gitu. Jangan menurut aku ya, lebih wise untuk tidak memukul rata bahwa industri ini atau yang aku jalanin sekarang, industri pengisi suara apa seperti itu maksudnya. Itu kan dalam artian sebuah kasus dan oknum ya, dan aku sih pasti berharap itu tidak terjadi lagi, jangan sampai terjadi lagi gitu loh. Cuman aku bisa bilang karena aku juga terlibatkan di industri ini, masih banyak hal-hal yang lebih baik dan positif kok di lingkungan pergaulan di dubbing gitu. Jadi aku rasa lebih nggak wise kalau memukul rata semua hanya karena satu oknum dan satu kasus yang ini yang sekarang ini gitu. Maksudnya jangan sampai jadi kayak takut atau parno dan sebagainya gitu. Menurut aku nggak wise aja gitu. Tapi untuk aware dan untuk hati-hati, aku harus bilang ya emang harus aware. Karena ya gitu tadi. Aku juga jadi apa ya, terbuka juga ya maksudnya. Karena begini, aku nggak nyangka maksudnya itu bakal terjadi di circle dalam artian pertemananku gitu loh, yang diduga oknum ini. Jadi kinda speechless, tapi kayak aku rasa hal kayak gini kalau memang orangnya ternyata tidak baik ya possible untuk terjadi gitu. Terus kalau misalnya teman-teman nanya siapa sih orangnya, aku rasa aku nggak I don't wanna spill the name. Tapi kalau teman-teman ngerasa pengen tahu orangnya, ya bisa search di YouTube atau search di Twitter. I guess mungkin akan keluar satu nama yang baru-baru ini dibicarain gitu. Tapi I don't wanna spill the name. Dan aku juga maksudku aku berharap, harapan aku ya untuk di kasus ini, untuk oknumnya gitu ya,
kalau misalnya nonton, I think you have to, aku nggak tahu klarifikasi atau maksudku atau ya gimana gitu. Karena aku juga bersimpati sama orang-orang yang maksudnya bilang dirinya korban dan speak up, karena itu susah banget untuk seperti itu gitu. Dan ya aku berharap lah yang terbaik aja sih ke dua belah pihak gitu. Dan kayak aku sama sekali out of apa ya, apa ya, nggak apa ya, nggak pikiran akan ada kayak gini gitu. Dan ya itu tadi, buat teman-teman yang apa ya, oh ini satu hal juga sih, emang buat teman-teman yang mungkin suka fandap terus kemudian kayak aku mau banget dubbing untuk bekerja gitu. Dan sekarang ada komunitas-komunitas yang bagus gitu ya, yang bisa cek and recheck dari atau ikut dari kelas yang mentornya bisa dicek and recheck. Menurut aku itu lebih aman karena kamu punya support system di situ yang at least bisa dipercaya. Dan aku maksudnya juga kalau ada teman-teman atau apa yang dapat hal-hal yang maksudnya amit-amit jangan sampai sexual harassment, tapi misalnya pelecehan verbal apapun yang merasa sangat tidak nyaman, yang sangat apa ya, verbal atau apa kita bilangnya doxing ya, atau pokoknya yang ada di sosmed gitu, yang dapat mempengaruhi pekerjaan kita karena kita takut itu mempengaruhi pekerjaan kita. Aku rasa tetap ada baiknya kalau itu udah yang level parah banget, harus speak up sih. Tapi speak up-nya pun pasti ada, kita juga cari-cari apa ya, jalur yang ibaratnya it's gonna be impact untuk solusi gitu, bukan jadi blunder yang lain gitu. Karena ya wow, amit-amit deh gitu, udah kesandung lagi gitu, gitu ya, gitu sih. Aku ya pokoknya apa ya, topik seharian ini nih yang aku I think like ini beneran nggak ya, masih kayak agak sedikit gitu, ini aduh kenapa sih gitu. Ya itu tentang hal itu. Dan ini kan maksudnya accusation tentang dugaan oknum ini kan kasusnya cukup apa ya, serem ya, bisa dibilang ngeri gitu. Jadi ya apapun itu memang kita harus aware, kita harus apa ya, berani gitu, berani untuk lebih hati-hati lagi. Karena oh ya, satu lagi kenapa aku juga spill the issue lewat live Instagram, kan nanti ada teman-teman yang nonton. Dubbing sendiri menurut aku interest orang-orang untuk tahu dan akhirnya kepo dan apa ya industrinya ya, secara menyeluruh gitu, itu banyak banget. Dan maksud aku banyak di luar sana yang kepingin tahu atau jadiin ini hobi gitu. Dan I hope nggak berujung seperti ini gitu, meskipun apa ya, yang tadi aku bilang masih banyak ini kok yang hal-hal yang positif, yang baik gitu loh. Jadi ini lebih wise kalau kita tidak memukul rata semua yang apa ya, maksudnya orang-orang yang terlibat di profesi ini kayak gitu ya, enggak lah gitu ya. Aku yakin teman-teman semua bisa memfilter dan paham lah ya what the point is gitu. Itu aja sih. Aku sekali lagi berharap semoga yang terbaik ya buat di kasus ini. Ini kayak apa ya, I think I'm smiling because I'm really nervous untuk nge-share ini,
Jadi kalau ngelihat kayak smiling and bad eye, berarti aku kayak banyak sekali running on my mind gitu. Karena selama aku ngobrol-ngobrol gitu ya sama Daber atau teman-teman yang satu generation gitu, sangat jarang sekali ada, maksudnya mention kasus seperti ini, emang nggak ada gitu. Amit-amit juga ya, maksudnya siapa juga yang mau ngarap ada kasus kayak gini gitu. Tapi begitu aku tahu dan yang diduga oknum ini juga aku kenal dan pernah kerja sama juga, dan aku nggak punya hal yang buruk gitu loh yang selama aku kenal orang ini, kemudian boom ada masalah kayak gini dan ada orang yang tiba-tiba ngasih tahu bahwa gini loh modusnya tuh gini, ngajakin apa sih anak-anak baru yang pengen dubbing, kemudian jadi apa jadi kemana-mana gitu, kayak jadi jadi gitu, jadi ngarahnya ke situ gitu kan, kayak oh my god gitu. uh, ada orang yang memanfaatkan sebuah power untuk I don't know, manipulate uh, orang yang powerless gitu kan, kayak uh, gimana ya, kayak gitu sih. Tapi sekali lagi, aku nggak tahu nih teman-teman yang nanti nonton, aku harap wise untuk menonton ini, dan poinnya itu sih, uh, aku tidak memihak siapapun dan tidak mau terlibat lebih jauh, tapi lebih kepada saling reminder and saling ngasih awareness, karena ya sama-sama butuh support system kan, kayak gitu. Dan aku berharap kejadian ini ya gak ada lagi dan kita tidak menemukan ini lagi, bahkan kita tidak jadi oknum di dalamnya, amit-amit ya, nauzubillah min dzalik. Gitu, aku masih kayak, karena terakhir aku ketemu orangnya tuh baik-baik aja, terakhir ketemu gitu di salah satu studio tuh baik-baik aja, emang udah agak lama sih, cuman kayak tiba-tiba denger update, bukan denger ya, maksudnya kayak nggak sengaja tahu update-nya kayak gini, kayak apa ya, kayak wow gitu. Jadi aku nggak ada masalah, dan aku mohon maaf kalau misalnya ada hal yang apa ya, muter-muter jadi salah tangkap, miskomunikasi, ya silakan komen aja, maksudnya biar nggak ada misunderstanding, karena ini dibuat untuk bukan untuk menghasut atau gimana, enggak, tapi lebih kepada prihatin terhadap update yang aku baru tahu gitu, yang padahal juga kayaknya isunya enggak update banget, saya itu udah terjadi bulan-bulan lalu yang itu, cuman karena aku nggak tahu. Dan satu lagi karena ini nyinggung hal yang sedang aku jalanin, jadi ya aku rasa mudah-mudahan bisa jadi hal yang hal yang bermanfaat juga buat teman-teman, supaya kita sebagai orang yang sedang merintis, you can say no or you can say ini nggak benar terhadap sesuatu yang maksudnya kita anggap berpower gitu. Tapi kalau memang nggak benar, memang itu kayak sangat mengganggu kenyamanan, I think carilah teman yang emang bisa support. Dan kalau sampai levelnya ke hal yang tadi kayak sexual harassment, dan itu kan bisa berkenaan dengan hukum, ya jangan, aku tahu susah untuk melakukan daripada ngomong, tapi I think you have to stand up and speak up gitu, supaya juga nggak ada korban-korban lain yang mengatasnamakan atau memanfaatkan situasi untuk memberikan pintu rezeki, tapi ternyata ada hal-hal yang mau dimanfaatin sama oknum tersebut.
ke diri kamu gitu. Dan aku tahu dilemanya terakhir lah ya. Kurasa pasti ada dilema di mana kita desperate untuk punya kesempatan dan kerjaan itu. Cuman kalau misalnya sampai yang memberikan kita kesempatan tersebut punya maksud lain yang kita punya radar kayak ini orang gak bener dan kok ngarahnya malah kemana-mana ya sampai ke sexual harassment, yang bisa aku tambahin adalah itu langsung set boundaries, langsung kasih benteng dimana berkomunikasinya seperlunya aja. Ya kita tetap sopan tapi maksudnya seperlunya aja. Tapi kalau udah di batas yang it's kind of nih orang nih wadidaw banget gitu, jangan lupa, karena misalnya lewat sosmed gitu ya, jangan lupa screenshot untuk bukti bahwa nih orang pelecehan verbal nih ke gue, nih orang kok ngarahnya ke sexual harassment. Jangan sampai nggak ada bukti kalau apalagi lewat chatting ya, supaya kalau misalnya bertindak lebih jauh kita udah kasih SP, kita udah kasih peringatan tapi nih orang masih begini, kita punya bukti yang kuat gitu loh. Jadi kalau kita spill nih ada bukti gitu, kayak gitu sih. Itu preventif ya, ya preventif, tapi mudah-mudahan jangan sampai dia amit-amit kejadian itu banget sih. Gitu sih teman-teman. Makasih ya udah dengerin ocehan ini. The worst case like sexual harassment itu possible to happen. Jadi jangan lengah, even kita desperate untuk dapat kerjaan, kesempatan, tapi ya sebisa mungkin jangan lengah kalau nemuin udah ada radar nih it's orangnya aneh-aneh gitu loh. Anehnya tuh beneran yang gak di luar norma dan melanggar norma lah ya maksudnya gitu. Kayak gitu sih. Lo pernah sampai kena nggak modus itu gitu? Ya jujur aja ya, maksudnya kalau misalnya kayak anak baru diajakin kolaborasi untuk project hobi misalnya kayak Pandap, kayak semacam itu kan kayaknya nggak ada, apalagi maksudnya orangnya friendly aja sebagai temen, nggak akan ada ide yang aneh-aneh sih gitu. Maksudnya nggak kayak mikir ini orang modus nggak ya, modus yang aneh-aneh, nggak terfikirkan sampai di situ gitu. Cuman kalau memang ada hal yang seperti ini ya think twice, atau ya itu tadi, kalau misalnya kayak ngerjainnya sendiri-sendiri, kayak nih gue mau collab, lo kirim suara lo aja dan yang lain sebagainya, kayaknya itu gak apa-apa sih, lebih kayak safety. Tapi kalau udah kayak ngajak ketemuan atau bahkan kayak maksudku ketemuannya kayak berdua doang atau gimana, ya emang baiknya ngajak temen sih ya, kayak supaya gue ngajak teman aja deh, atau kita rame-rame aja gitu, kayak lebih aman aja kali ya gitu. Tapi ya kalau ya baiknya sih gitu sih kayaknya. Cuman aku nggak tahu juga, maksudnya nanti pas kejadian di teman-teman, dalam artian maksudnya kejadiannya bukan yang hal yang buruk, tapi maksudnya kayak ya kayak tadi kayak diajakin collab dan sebagainya, ya itu dalam cara bersikap itu dikembalikan ke masing-masing teman-teman sendiri gitu, karena yang punya cara ya teman-teman sendiri, yang bisa nilai, yang bisa punya insting ya teman-teman sendiri gitu. Kalau aku cuman kayak nih ternyata ada loh yang isu seperti ini yang menyeruak dan menyenggol dunia suara, maksudnya dunia dubbing gitu ya.
semoga kita diberikan kejernihan di dalam pikiran kita gitu. Kalau menemukan hal-hal yang kayak gitu, semoga dijauhkan, tapi kalaupun menemukan, kita bisa lebih preventif and kita bisa lebih nggak bisa memfilter ya, kita bisa memfilter supaya mencegah hal yang amit-amit kejadian kayak gitu. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk recovery, dan kalau yang diduga oknum ini bisa bertanggung jawab dalam artian ngasih klarifikasi atau dalam artian bisa menetralkan suasana dengan memberikan penjelasan, I don't know the point of view from him, itu lebih gentle lagi kurasa, sehingga nggak ada simpang siur gitu loh. Karena ya itu tadi, aku aja yang kenal karena kenal, meskipun gak deket tapi kenal, itu aku kaget gitu, dimana orang-orang yang ngalamin gitu, dan yang diduga ngalamin ya, maksudnya yang speak up ngalamin gitu. Ya gitu aja sih. Kalau ada kayak gitu yang aneh-aneh, jangan lupa kalau kamu punya support system yang aku yakin bisa ngedengerin kamu. At least maksud aku, kalau itu sampai parah banget, jangan, bukannya aku mau bilang jangan diem aja, tapi maksudku takes your time to get the encourage untuk supaya bisa ngebantu untuk mencegah orang-orang lain jadi korban dari seseorang yang I don't know ya, berarti dia punya power kan, apapun itu powernya gitu sih. Tapi aku yakin melakukan itu emang lebih sulit daripada ngomong, tapi ya at least kamu punya support system itu gitu. Dia support system dari manapun ya, kayak gitu sih. Sekali lagi nih pendapat pribadi mengenai isu yang kurasa krusial, dan ini sekali lagi untuk menyebarkan awareness dan supaya lebih berhati-hati lagi gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya berpihak pada siapa dan siapa dan membela siapa dan siapa, tapi iya aku prihatin dengan adanya isu ini. Satu lagi, kalau teman-teman mau nge-share video ini silahkan, tapi semoga tidak ada yang dipotong-potong, dilebihkan, dibumbui apun dikurangi ya. Ya tapi kayaknya kalau misalnya ini mau di-share, kayak bakalan aku kasih timecode dulu karena ngeri sedep juga ini. Takutnya misunderstanding, ya tahu kan ya sosial media sisi kelamnya seperti apa. Sisi kelamnya seperti itu gitu. Kepada siapapun itu ya kita tetap respect dan hormat ke orang lain, tapi gak ada salahnya kalau kita juga tetap aware, apalagi baru kenal gitu. Oke, terima kasih ya. Selamat berpuasa dan selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Sehat selalu ya. Dadah.